Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali melalui program ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya dunia di mana kita hidup bukanlah dunia yang sedang baik-baik saja, namun kita bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan segala macam situasi, dengan segala macam keadaan hidup. Itu sebabnya biarlah kita tetap tertanam dalam firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka janji Tuhan jelas. Kau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dimanapun saudara yang berada, kita percaya hari ini kita akan siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa yang Tuhan jadikan buat kami. Kami mengucap syukur setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan timbul pengharapan. Setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan maka kami diingatkan kami tidak boleh khawatir, kami diingatkan kami masih punya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hari ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan kami diarahkan, dituntun dalam seluruh ketetapan dan jalan-jalan Tuhan atas kami. Sampaikan sesuatu bagi kami Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Raja Daud sedang ada di dalam keadaan yang memang sebagai manusia dia memiliki rasa takut. Sama seperti kita pun memiliki rasa takut, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Namun apa respon kita ketika kita mengalami atau sedang diperhadapkan dengan keadaan yang membuat kita takut? Kita lihat sama-sama dalam Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini keadaan di mana Raja Daud akan ditangkap oleh orang Filistin, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Daud bilang begini, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Saya ulangi sekali lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, ini menjadi pertanyaan juga buat setiap kita. Ketika kita takut, kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada orang yang memberikan janji kepada kita akan tolong kita. Iya kan? Kita kan sering kali begitu ya kan. Oh, ada orang yang menjanjikan saya loh pendeta, dia pasti tolong saya, dia pasti bantu saya, dia bisa support saya. Waktu kita takut, kita percaya kepada siapa? Waktu aku takut, kata Daud, aku ini percaya kepadamu. Tahukah saudara, ketika ketakutan dalam hidup kita melanda, menghampiri hidup kita, kitalah yang memutuskan saya harus percaya kepada siapa. Alkitab dengan jelas mencatat orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Itu sebabnya hal yang itulah yang dilakukan oleh Daud. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Apa dampaknya ketika orang takut ini percaya kepada Tuhan? Ayat 5 dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ada perubahan sikap ketika Raja Daud percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan ketakutan. Kita diperhadapkan dengan kekhawatiran. Kita diperhadapkan dengan keadaan, dengan situasi yang seringkali membuat kita down, seringkali membuat kita terpuruk. Saya tidak tahu apa yang hari-hari ini kau sedang hadapi, saudara. Tapi inilah yang dunia tawarkan. Dunia tawarkan ketakutan, dunia tawarkan kekhawatiran. Kita lihat keadaan hari-hari ini tidak semakin baik. Kita lihat situasi ekonomi tidak semakin membaik. Tapi kita percaya, lagi-lagi kita percaya kepada Tuhan. Apapun bisa terjadi menimpa hidup saudara dan saya. Keadaan situasi apapun boleh dapat berubah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita melalui firman-Nya hari ini adalah tetaplah percaya kepada Allah. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada dimanapun saudara berada. Sama-sama bilang sama saya harus percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan hidup saya. Amin. Yes. Ketakutan seperti apapun inilah kesempatan untuk engkau percaya kepada Allah. Sekalipun ada orang yang berkata, tapi pendeta saya udah percaya tapi kok kayaknya gak ada jalan keluar ya.
Sebagian lagi berkata, pendeta saya udah percaya tapi kok kayaknya doa saya belum dijawab sampai hari ini. Keadaan udah semakin mepet nih pendeta. Saya mesti percaya kepada siapa? Ya tetap engkau harus percaya kepada Tuhan. Sebab satu-satunya Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan. Itu cuma datang dari sorga. Itu sebabnya hari ini sebagai hamba Allah saya mengajak setiap kita umat Tuhan. Ayo, ketika keadaan, ketakutan, situasi, kekhawatiran menghampiri hidupmu hari-hari ini, percayalah kepada Tuhan. Kita nggak ngerti cara kerja Tuhan. Kita nggak bisa menyelami apa yang akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tapi yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita cuma satu. Percaya saja. Bagianmu kerjakan. Percaya saja. Dampaknya ketika engkau percaya, Raja Daud bilang, aku tidak takut. Lihat, ada perubahan sikap. Orang yang takut, orang yang khawatir mengambil langkah untuk percaya kepada Tuhan, maka dia tidak takut, dia tidak lagi khawatir. Ini yang harusnya kita lakukan. Sehingga akhirnya hidup kita tidak bergantung dengan keadaan, hidup kita tidak bergantung dengan pertolongan manusia. Betul, Tuhan bisa pakai 1001 cara termasuk memakai manusia untuk menolong saudara dan saya. Tetapi kita harus bergantungnya, percayanya kepada Allah. Amin. Itu sebabnya jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada apapun, kepada siapapun. Tapi gantungkanlah hidupmu hanya kepada Allah. Ketika ketakutan melanda, ketika kekhawatiran menghampiri hidupmu, percaya kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami sikap yang berubah menghadapi setiap situasi. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Alkitab sudah jelas mencatat hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Kami ada di hari-hari itu. Tapi kami hari ini percaya, kami hari ini mengerti bahwa apapun situasi keadaan yang menimpa, melanda hidup kami harus tetap percaya kepada Tuhan. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena percaya kepada Allah. Itulah iman kami. Tuhan, hamba berdoa, biar melalui setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami dengar, setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan, hamba layani melalui program Bible and Coffee ini dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, iman pengharapan kami maju untuk tetap terus percaya kepada Tuhan. Dengan segala situasi, dengan segala keadaan apapun, kami percaya sikap kami akan mengalami perubahan. Yang takut diberikan keberanian, yang khawatir diberikan pengharapan. Dan hari-hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada kuasa ketika kami percaya kepada Allah. Terima kasih Bapa, hamba berdoa satu persatu Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Tergenapi, terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin.